Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hendra Wijaya, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Fikih Islam, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan merealisasikan tugas UAS yang diampu oleh dosen Bu Hikmadisah dalam mata kuliah komunikasi sosial. Yang mana dalam kali ini alhamdulillah saya ditemani koordinator wilayah FKMSB Jogja periode tahun 2020-2021. Mungkin kali ini saya memberikan waktu untuk perkenalan dulu. Mungkin Pak Perwis dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya, nama Fadlul Khair. Saya mahasiswa UIN juga sebenarnya, dan satu fakultas sama Mas Hendra juga, tapi beda prodi. Saya prodi SAA. Saya menjabat sebagai ketua wilayah di salah satu asrama yang kemudian kita istilahkan sebagai FKMSB di periode 2020-2021. Mungkin hanya itu dulu. Mungkin seperti ini ya Bang, biar nggak tanggung kita bicara menghadap ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana sih tentang teknis kali ini. Mungkin yang pertama yang saya tanyain, FKMSB itu forum apa sebenarnya? Karena kan banyak juga pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang selain dari mata MSB bertanya, dan salah satunya saya juga. FKMSB itu apa sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, FKMSB itu adalah bagian dari salah satu lembaga organisasi yang kemudian diampuh oleh mahasiswa, oleh kalangan mahasiswa. Kemudian kita sebut dengan Orpres, jadi organisasi pesantren. Selain juga ada ORDA, ada Orpres juga, organisasi pesantren itu. FKMSB adalah merupakan salah satu organisasi yang dimana keanggotaannya itu adalah merupakan santri yang berstatus sebagai mahasiswa. Jadi kita sebut dengan mahasantri. Nah, meliputi santri mana aja kira-kira di internal FKMSB itu? Di antaranya santri Darul Ulum Banyuanyar, kemudian santri Al-Hamidi Banyuanyar. Dan semenjak tahun 2006 kalau nggak salah, dari antara 2006 2007 itu kita udah mulai merekrut santri di luar Pondok Pesantren Banyuanyar, artinya di luar lembaga pendidikan Islam Darul Ulum dan juga lembaga pendidikan Islam Al-Hamidi. Jadi semua keanggotaan yang ada di internal FKMSB itu tidak terbatas, artinya tidak membatasi hanya untuk santri Darul Ulum dan santri Al-Hamidi, melainkan juga merekrut dan mewadahi teman-teman santri di luar Pondok Pesantren Banyuanyar itu. Jadi terus selanjutnya, FKMSB itu kan kayaknya sebuah singkatan ya. Mungkin apa sih singkatan FKMSB, terus sejarah terbentuknya FKMSB itu seperti apa? FKMSB itu kalau bahasa teman-teman itu kan, FKMSB itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar. Nah, kenapa kemudian tidak spesifik Darul Ulum atau Al-Hamidi? Karena pembentukan dan sejarah terbentuknya FKMSB itu dimulai pada tahun 1999. Pada tahun 98 dan 99 awal itu namanya masih IMAD, Ikatan Mahasiswa Darul Ulum. Nah, kesadaran dari hal itu kemudian muncul
bahwa Banyuanyar itu bukan hanya Darul Ulum sebenarnya, melainkan ada Al-Hamidi juga. Jadi Banyuanyar itu adalah satu komplek yang mana di dalam komplek itu terdapat dua lembaga. Yang pertama lembaga Al-Hamidi, kemudian yang kedua lembaga Darul Ulum. Jadi kemudian para deklarator pada tahun 99 diantaranya Bapak Holil, kemudian Bapak Mansur Malang juga, kemudian Bapak Zainuddin Syarif Pamekasan, Bapak Baidawi Jogja, dan beberapa deklarator yang lainnya menyadari bahwa kalau misalkan hanya spesifik kepada lembaga pendidikan Islam Darul Ulum Banyuanyar, berarti santri Al-Hamidi tidak boleh ikut dalam forum FKMSB ini. Maka dari itu kemudian pada kongres tahun 2000 terbentuklah nama baru yang kemudian kita istilahkan sebagai FKMSB, Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar. Jadi alasan perubahan dari IMAT ke FKMSB itu, IMAT hanya terbatas kepada santri Darul Ulum, sementara FKMSB meliputi dua-duanya. Artinya mewadahi santri Darul Ulum dan juga santri Al-Hamidi. Jadi sejarah terbentuknya FKMSB itu pada tahun 2000 tanggal 21 Januari itu, dan kongres pertama itu di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Berarti dari IMAT sampai MSB sekarang itu udah sekitar 22 sampai 23 tahun lah berjalan. 22 tahun. Sekarang kan udah 2023. Nah, tujuan apa dibentuknya forum ini apa sebenarnya? Lagi-lagi berangkat dari kesadaran para santri waktu itu yang diantaranya saya sebutkan tadi, seperti Bapak Zainuddin Syarif Pamekasan, Bapak Baidawi Jogja, Bapak Mansur Malang, dan juga Ustadz Rosyid Jakarta waktu itu, menyadari bahwa apa sih kira-kira peran santri, bukan hanya santri Al-Hamidi, bukan hanya santri Darul Ulum, sebenarnya apa sih peran santri terhadap negara gitu kan. Karena kan kita juga memikirkan integritas antara peran santri dengan terhadap apa namanya, sumbangsih kepada negara. Jadi yang pertama tantangan globalisasi sebenarnya, karena waktu itu mindset orang-orang, kalau santri itu hanya bisa baca kitab, hanya bisa baca Al-Quran, hanya bisa duduk di madrasah, ngajar di madrasah, nggak bisa berkontribusi terhadap negara. Nah, maka dari itu kemudian terbentuklah yang namanya mahasantri, mahasiswa santri yang berstatus sebagai mahasiswa, yang kemudian nanti dedikasinya atau sumbangsinya kepada negara. Jadi adanya FKMSB itu mengimplementasikan bahwa ini kira-kira peran santri, khususnya santri Darul Ulum dan Al-Hamidi kepada negara. Artinya pembentukan organisasi FKMSB itu mewadahi teman-teman santri untuk selalu membaca buku, membaca situasi dan lingkungan, membaca tantangan globalisasi. Seperti itu kira-kira. Terus manajemennya seperti apa? Apakah hanya nanti forum itu hanya di lingkup Banyuanyar atau udah berjalan di ranah mana aja gitu selama ini? Oke. Mulai terbentuknya FKMSB itu sebenarnya sudah terbentuk FKMSB wilayah-wilayah. Sementara sampai hari ini kalau nggak salah kurang lebih ada 12 wilayah, di antaranya ya Jogja, dan bahkan yang mendeklarasikan FKMSB itu kan kader-kader Jogja sebenarnya, kebanyakan kader-kader Jogja. Ya Jogja ada, Jakarta, Malang, Kalimantan,
kemudian ya semua kabupaten yang ada di Madura, Purbalingga, Jember juga, Surabaya, dan masih banyak wilayah-wilayah yang lain yang juga hal itu masih mempertahankan nilai-nilai kepesantrenan yang ada di Pondok Pesantren Banyuanyar. Artinya misalkan kayak nilai keistiqomahan juga, kemudian sistem kaderisasi, dan bahkan Jogja itu terkenal dari konsep kaderisasi yang matang daripada wilayah-wilayah yang lain, seperti itu. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. FMSB kan sekarang ini kan nggak seperti dulu. Kalau dulu kan kayaknya cuma lingkup alumni yang mahasiswa yang kayaknya di Menyarto. Nah, sekarang kan udah ada di berbagai wilayah. Kalau mengajar di kayak manajemen kenegaraan ya, kayak semacam provinsi, otomatis kan di situ pasti ada suatu wadah yang menaungi semua wilayah. Nah, apa FMSB itu ada nggak suatu wadah yang menaungi semua wilayah agar bersatu dalam satu kesatuan? Karena nggak mungkin loh, masa semua wilayah mempunyai independensi masing-masing, kan nggak mungkin, kan pasti ada yang mewadahi semua untuk merajut ke satu kesatuan atau satu tujuan. Oke. Jadi di FMSB itu ada dua bukan dua lembaga sih bahasanya. Jadi dua elemen. Yang pertama itu DPP namanya, Dewan Pengurus Pusat. Terus yang kedua ada DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Kebetulan untuk Ketua Umum Pusat DPP yang sekarang itu kader FKMSB Jogja, dan memang mulai terbentuknya FMSB itu sudah ada pada tahun 2001 dan juga kongres di Surabaya kalau nggak salah, di Surabaya. Kemudian terbentuknya yang namanya badan eksekutif dan badan legislatif. Di situ berguna untuk legislatif, berguna untuk merancang undang-undang yang ada di internal FMSB. Kemudian badan eksekutif itu berguna untuk mengeksekusi, mengerjakan dan melakukan beberapa kegiatan yang ada di internal FMSB, dan itu dibentuk oleh pusat. Jadi ada pusat, ada wilayah. Kita istilahkan dengan DPP dan DPW. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Terus selanjutnya mungkin yang terakhir juga, mungkin dari berbagai wilayah saya akan menanyakan lebih spesifik ke yang di Jogja kan. Secara notabene-nya mahasiswa Jogja, kasih bertanya tentang FMSB Jogja itu seperti apa. Otomatis kan setiap wilayah pasti punya kultur dan kebiasaan masing-masing, tergantung ideologi yang dianut di berbagai wilayah. Nah, yang saya tanyakan sekarang, ideologi apa dan kultur seperti apa ya di FKMSB Jogja seperti itu? Ada 3 di kultur yang kemudian diaplikasikan dan diimplementasikan oleh teman-teman Jogja untuk kemudian diperhatikan oleh wilayah yang lain, dan bahkan pusat juga memperhatikan terhadap konsep dan kultur yang ada di Jogja. Yang pertama itu adalah kaderisasi. Kaderisasi mulai terbentuknya FKMSB Jogja itu menjadi salah satu wilayah yang menjadi kiblat bagi wilayah-wilayah yang lain. Artinya sistem kaderisasi Jogja itu maksimal. Contohnya misalkan pada tahun 2020 sampai 2022 ini jumlah kaderisasi, jumlah kader itu hampir ya 180-an lah, mulai dari 2020 sampai 2022. Kemudian yang kedua digitalisasi. Jadi digital itu kita maksimalkan agar agar membuktikan bahwa santri itu tidak hanya melek terhadap
keagamaan, melainkan mampu untuk apa namanya, memperhatikan atau melihat sistem globalisasi yang ada pada saat ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah ya kekeluargaan sebenarnya. Jadi kekeluargaan dalam FMSB itu sangat kental sih sebenarnya. Kekeluargaan tersebut diistilahkan sebagai ya family. Kita ada apa-apa, apa namanya, ya bagaimana keluarga lah, bagaimana keluarga dalam suatu rumah tangga. Sakit satu ya harus ada yang membantu, sakit satu sakit semua gitu, lapar satu lapar semua gitu maksudnya. Jadi ada tiga itu yang sampai hari ini masih bertahan di FKMSB. Kalau dedikasinya kepada kader yang lebih dipertahankan itu, ini berbicara masalah materi ya, kita masih mempertahankan budaya kayak membaca buku, kemudian diskusi dan pelatihan yang lain. Dan hampir semua kepengurusan baik periode yang sebelumnya dan sampai periode yang sekarang itu ada yang namanya kayak pekan edukasi atau pekan produktif, dan yang di dalamnya itu ada misalkan kayak sekolah entrepreneur, leadership, kemudian ya apa namanya, media, sekolah jurnalis dan lain sebagainya. Itu kalau dedikasinya FMSB terhadap kader yang ada di internal FMSB Jogja. Baik, mungkin seperti itu aja ya Pak Wilayah. Mungkin cukup ya teman-teman, sedikit suatu yang saya tangkap dari tadi, bagaimana FMSB itu ada karena ada kegelisahan para alumni yang sudah menjadi mahasiswa, terputusnya silaturahmi atau komunikasi antar alumninya karena tidak ada suatu lembaga ataupun organisasi yang menaungi alumni. Terus kayak sejarahnya dari awal yang asalnya IMAD menjadi FMSB, terus berkembangnya sampai sekarang ada di berbagai wilayah udah mendeklarasikan, terus dihimpun lagi ada yang namanya DPW dan DPP pusat dan wilayah, akhirnya digabungkan menjadi satu. Terus kayak kultur Jogja itu seperti apa, mulai dikaderisasi, terus konsep kekeluargaan kata tadi, terus konsep pendidikan kayak membaca buku, diskusi, dan pelatihan akademis dan segala macam. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya berkomunikasi dalam sebuah organisasi agar tetap berjalan. Contohnya kayak MSB tadi, bagaimana para deklarator terdahulu mempunyai inisiatif untuk tetap berkomunikasi agar para alumni yang menjadi mahasiswa tetap Talagong. Ano yun? Talagong. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.